Saya ingin tanyakan ke Mas Roy dulu sebenarnya. Pernah nggak Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi saya? Beliau mengatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, skripsi saya selesai. Iya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa deh. Bukan. Saya ini pertanyaan iya atau tidak aja, Mak. Bukan. Sebentar, kita akan coba putar ya. Kita akan coba putar. Iya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017, bisa nggak saya minta putarkan di layar? Biar kita dengar sama-sama. Terus satu lagi Mas Yakob, supaya sambil nunggu ya. Beliau itu mengatakan bolak-balik pulang. Mana ada bolak-balik pulang tuh kalau bukan skripsi. KKN tidak bisa begitu. KKN nggak ada bolak-balik. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof Melda almarhumah di UI. Saya bolak-balik juga untuk diskusi. Ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda, UGM nggak ada. UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui sering-sering. Datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. Jangan melintir Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak? Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan, mahasiswa boleh nggak datengin dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi, boleh nggak Mas? Loh sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Dan kemudian dikatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu pun kalau beliau dosen pembimbing akademik, saya berhasil menyelesaikan akademik saya, gitu loh. Sama aja kayak saya ngomong gini Mas, semua dosen-dosen pengajar saya bilang bahwa tanpa dosen-dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, dosen asas pidana misalnya, tanpa dosen bimbingan Bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya. Karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Emang itu menjadi salah? Enggak, jangan pura-pura. Makanya saya tanya, pura-pura memelintir lah. Makanya saya tanya ke Mas Suryo yang sangat mudah dijawab. Pernah tidak Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen skripsi saya? Dosen pembimbing ya. Kita dengarkan nih. Sangat simpel. Nanti kita akan analisis dari sini. Silakan kita akan putarkan. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu saya. Seingat saya galak sekali. Kurang lengkap. Ada bolak-balik. Ada bolak-balik. Berarti tadi hanya pembimbing saja Mas ya? Memang hanya pembimbing saja, tapi jangan motong kalimatnya. Tidak disebutkan pembimbing skripsi maksudnya itu? Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar maksudnya Mas. Tapi utuh kalimatnya Mas. Biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Pernah mengatakan ini adalah dosen pembimbing skripsi saya, sekarang dosen pembimbing. Itu kan sekarang yang beredar Mas. Pantaskah atau kemudian sopankah kalau itu dosen pembimbing akademik tidak ditulis di skripsi, pantas gak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi Mas? Pantes. Ini kita ngomongin, ini kita ngomongin. Ya, karena dalam skripsinya beliau itu, yang diaku skripsinya itu, nggak ada nama Pak Kasmujo. Padahal Pak Kasmujo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Mas Roy Suryo, terus terang hari ini saya senang lihat Mas Roy Suryo. Kenapa? Karena senyumnya masih merekah. Saya pikir. Saya senyum-senyumnya. Senyum-senyumnya. Iyalah. Jadi kemarin waktu pelaporan itu gimana? Ya alhamdulillah. Pemeriksaan, sorry. Betul, pemeriksaan tuh kemarin saya sebenarnya sempat memperoleh kalau di rally itu saya kan suka otomotif ya. Rally itu saya dapat award sebagai top speed. Top speed karena paling cepat. Iya, tapi hari ini saya kalah sama Pak Jokowi. Hebat ini Pak Jokowi ini. Lebih cepat lagi? Luar biasa. Mas Suryo berapa jam waktu itu? Saya waktu itu masuk jam 10, kemudian selesai jam 2. Selesai jam 2, oke. Berapa pertanyaan? Itu 26 pertanyaan. Wih, cepat juga loh, 4 jam itu. Oh, ini ada yang lebih cepat. Ada yang 22 pertanyaan, cuman 1 jam aja kurang. Maksudnya ke arah mana nih? Kan ada nanti yang bisa ditanya. Ini apa gitu loh, boleh nanti tanya ke Pak Yakob. Tuh ketawanya lepas banget. Tapi saya ingin tanya dulu, tadi Pak Kasmujo ada tayangan di kita sebelum di awal Rakyat Bersuara ini. Lalu ada riuh rendah saya mendengar tepuk tangan. Apa yang dimaksud dengan tepuk tangan itu? Sudah lebih dari 8 tahun kita itu melihat sebuah pengakuan dari Pak Jokowi ya, yang mengaku-ngaku bahwa itu peristiwanya ada di Fakultas Kehutanan reuni bulan Desember tahun 2017. Dia mengundang Pak Kasmujo.
Kemudian difasilitasi ada seseorang di sana namanya Profesor Pratikno. Ya gitu. Pak Pratik. Ya Pak Pratik Pak ada di Menko situ. sekarang ya. Ya Pak Menko itu yang mempersilahkan Pak Kasmujo maju. Ya. Dan Pak Kasmujo waktu itu usianya 61 tahun dan kemudian diperkenalkan sebagai terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak ya saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ya tadi disebutkan oleh Pak Jokowi. Kemudian bolak-balik ini galak banget dulu ya gitu. Nah alhamdulillahnya setelah kemudian kemarin ya 3 hari yang lalu malah Pak Jokowi mendatangi Pak Kasmujo ya, malah justru Pak Kasmujo ini mungkin mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau malah mengatakan saya bukan dosen pembimbingnya skripsi Jokowi. Melainkan dosen pembimbing akademik. Enggak juga, beliau juga mengatakan saya dulu masih asdos. Oke. Mas Aiman dan semua pemirsa Rakyat Bersuara, saya dulu pernah jadi asdos, pernah jadi asisten dosen. Seorang asdos itu nggak boleh ngajar langsung sendiri, apalagi bimbing skripsi. Ngajar tidak boleh? Bimbing akademik. Oke. Yang bimbing ngajar boleh dong? Ngajar boleh, Ya. kalau dosen utamanya misalnya berhalangan, Ya. atau kemudian dia diperintah. Tapi yang namanya dosen pembimbing akademik, itu bertanggung jawab dari awal si mahasiswa itu masuk, dan dia yang menandatangani yang namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Seorang mahasiswa, kalau dia KRS-nya misalnya kemarin IP kumulatifnya mendapatkan misalnya hanya 2 atau di bawah 2, kan ada yang ngaku dulu katanya IP-nya di bawah 2. Ya kalau IP di bawah 2 nggak boleh ngambil lebih dari 18 SKS. Pak Jokowi waktu itu ngaku di bawah 2. Maksudnya saya nggak bilang Pak Jokowi loh ya. Ada rekamannya. Oh ya, kena deh. Jadi waktu itu apa? Kalau dihitung, kalau dia ngambilnya 15, di sini ada adik-adik semua. Kalau 15 satu semester, berarti dia untuk menyelesaikan dalam satu perkuliahan, yang satu perkuliahan itu 148 sampai dengan 154 SKS, dia nggak mungkin selesai 5 tahun. Jadi intinya gini, ada 2 yang terbongkar. Jadi dulu dia mengatakan selesai 5 tahun, masuk 80 keluar 85, itu terbongkar dengan kata-kata dia sendiri ketika dia mengatakan IP-nya 22. Yang kedua Pak Kasmujo. Sekali lagi luar biasa Pak Kasmujo menyatakan bukan dosen pembimbing skripsi dan masih sebagai asdos. 2 hal itu artinya? Artinya Pak Kasmujo pun bukan dosen pembimbing akademik. Oke. Clear betul. Kalau beliau dosen pembimbing akademik itu harus kepangkatannya dulu 3C atau di atas 3B. Saya dulu sebelum 3C belum boleh bimbing akademik. Ini pengalaman empirik loh ya, pengalaman. Jadi singkat langsung. cerita begini Mas Troy. Artinya Pak Jokowi pada saat 2017 Anda mengatakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat itu adalah kebohongan. Ya tidak benar. Iya kan? Iya bedanya kan? apa ini? Loh, bedanya apa ini? Ya bedanya ya tidak benar. Habis diperiksa agak beda bahasanya nih. Iya kan? Ya katanya. Tidak benar. Enggak, saya kan ini kan sahabat saya Pak Yakob itu. Mas Roy kalau jangan langsung gitu loh. Oke. Ya, tidak apa yang benar disampaikan saja. Pak Jokowi saya ikutin ya. Tidak benar. Tidak benar. Alias bohong. Nah, ya gitu. Dan terbukti sekarang. Oke, ini harus dikonfirmasi langsung. Iya. Bung Yakub silakan. Ya, Mas Aiman terima kasih atas undangannya pertama-tama dan selamat malam pada semua rekan-rekan narasumber dan teman-teman yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui televisi atau online. Mungkin ada satu hal Mas Aiman yang perlu saya klarifikasi dulu ya. Saya ingin tanyakan ke Mas Roy dulu sebenarnya. Pernah nggak Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi saya? Beliau mengatakan berkat bimbingan Pak Kasmujo, skripsi saya selesai. Iya, pernah nggak beliau menyatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya? Oke, kita tanyakan ke ahli bahasa deh. Bukan. Saya ini pertanyaan iya atau tidak aja, Mak. Oh, bukan. Sebentar, kita akan coba putar ya. Kita akan coba putar. Iya, silakan. Tadi kan ada rekaman Pak Jokowi di 2017, bisa nggak saya minta putarkan di layar? Biar kita dengar sama-sama. Terus satu lagi Mas Yakob, supaya sambil nunggu ya. Beliau itu mengatakan bolak-balik pulang. Mana ada bolak-balik pulang tuh kalau bukan skripsi. KKN tidak bisa begitu. KKN nggak ada bolak-balik. Saya bolak-balik dulu Mas ke dosen pembimbing akademik saya. Itu ada namanya Prof Melda almarhumah di UI. Saya bolak-balik juga untuk diskusi. Ini UGM Mas. Apa bedanya Mas? Beda, UGM nggak ada. Oh, UGM dosen pembimbing akademik nggak boleh ditemui sering-sering. Datang kemudian sudah konsultasi gitu aja udah ngerti. Jadi mahasiswa tidak boleh bertemu dosen pembimbing akademiknya sering-sering. Jangan melintir Mas. Saya nanya Mas. Iya. Saya nanya, boleh nggak?
Dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani berapa jumlah SKS dalam satu semester. Bukan, mahasiswa boleh nggak datengin dosen pembimbing akademiknya sering-sering untuk konsultasi, boleh nggak Mas? Loh sering, tapi nggak ada yang namanya bolak-balik kemudian pulang. Dan kemudian dikatakan berkat bimbingan Pak Kosmujo, saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Itu pun kalau beliau dosen pembimbing akademik, saya berhasil menyelesaikan akademik saya, gitu loh. Sama aja kayak saya ngomong gini Mas, semua dosen-dosen pengajar saya bilang bahwa tanpa dosen-dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, dosen asas pidana misalnya, tanpa dosen bimbingan Bapak, saya itu tidak mungkin menyelesaikan skripsi saya. Karena skripsi saya itu ada hubungannya dengan asas pidana misalnya. Emang itu menjadi salah? Enggak, jangan pura-pura. Makanya saya tanya, pura-pura memelintir lah. Makanya saya tanya ke Mas Suryo yang sangat mudah dijawab. Ya. Pernah tidak Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah dosen skripsi saya? Dosen pembimbing ya. Kita dengarkan nih. Sangat simpel. Nanti kita akan analisis dari sini. Silakan kita akan putarkan. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Ke depan Pak Kasmujo. Ya. Beliau itu dulu waktu saya. Seingat saya galak sekali. Oke. Kurang lengkap. Ada bolak-balik. Ada bolak-balik. Berarti tadi hanya pembimbing saja Mas ya? Memang hanya pembimbing saja, tapi jangan motong kalimatnya. Tidak disebutkan pembimbing skripsi maksudnya itu? Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar tapi maksudnya motong, Mas. tapi utuh kalimatnya Mas. Biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Pernah mengatakan ini adalah dosen pembimbing skripsi saya, sekarang dosen pembimbing. Itu kan sekarang yang beredar Mas. Pantaskah atau kemudian sopankah kalau itu dosen pembimbing akademik tidak ditulis di skripsi? Pantas gak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi Mas? Pantes. Ini kita ngomongin. Karena dalam skripsinya beliau itu yang diaku skripsi itu nggak ada nama Pak Kasmujo. Padahal Pak Kasmujo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Loh lah iya, ini sudah pembimbing clear. akademik lebih tinggi jabatannya. Harus ditulis dong di situ. Tinggi rendahnya pembimbing itu kan menurut Anda. Anda mungkin lebih menghargai pembimbing akademik Anda. Iya. Ada orang yang lebih menghargai pembimbing akademiknya. Pembimbing akademik itu mulai dari mahasiswa semester 1 sampai insya Allah dia lulus, itu tetap sama. Betul, exactly. Iya. Makanya harus ditulis Mas. Jadi sebentar, saya mau tanya ke Bung Yakob. Jadi Pak Jokowi yang dimaksudkan di sini dosen pembimbing adalah bukan dosen pembimbing skripsi. Betul. Jadi dari awal Pak Jokowi sempat menyatakan pada Bung Yakob. Betul, dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke, Mas. Itu clear dosen di situ pembimbing ya. akademik itu bolehkah asdos? Sebentar Mas Roy. Oke, asisten dosen nggak boleh. Silakan. Di situ kan. Nah, makanya tadi kita tanya ke Mas Roy. Mas Roy kan tadi menyampaikan Pak Jokowi pernyataan tidak benar. Ya. Tadi Mas Aiman konfirmasi berarti bohong. Ya kira-kira begitu kan. Berarti kan sekarang ada framing seakan-akan Pak Jokowi itu pernah mengatakan ini Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi saya. Sekarang merubah pertanyaannya. Ini kan seakan-akan seperti itu sekarang. Makanya saya minta tolong diklarifikasi Mas Roy. Pernah tidak? Terus sekarang apa? Posisinya Pak Kasmujo? Enggak, Pak Kasmujo apa? Pak Kasmujo. Menurut Mas pernah enggak Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo itu pembimbing skripsi itu dulu? Oke, menurut Mas sekarang, oke lah kita ikuti ya. Kok nggak dijawab Mas? Enggak, memang dia kalimat itu jangan dipotong. Kalau kalimat dipotong, belakangnya ada berkat bimbingan Bapak telah menyelesaikan skripsi saya. Sekarang gini deh, oke kita ikuti jalan pikirannya Pak Yakob. Sekarang menurut Pak Yakob, Mas Yakob, Pak Kasmujo itu apa? Bukan menurut saya Mas, ini faktanya bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing akademik. Bolehkah dosen pembimbing akademik itu orang yang masih asdos? Tanya ke UGM dong. Lah iya nggak boleh Mas. Lah kok Anda mendahului UGM? Saya dosen di UGM dulu. Ya, saya asisten dosen. Oke, Anda itu sekarang mewakili UGM atau bukan? Bukan, tapi ya, saya punya pengalaman empiris di sana. Tapi tidak boleh seorang dengan golongan bahasan dapat pegawai negeri ya dulu CPNS 3A, kemudian 3A itu kemudian menjadi dosen pembimbing akademik, nggak boleh Mas. Itu menurut Anda? Sudah nggak ini nggak, bukan Mas. Gini, Mas Aiman, kalau begini kan lebih baik sebenarnya kalau untuk topik ini ya harus ada statement dari UGM. Tapi itu memang betul-betul ini memang harus klarifikasi. Jadi ini ada dua pendapat yang sama, dua pendapat yang berbeda. Saya pun ketika mendengar Pak Jokowi ini saya langsung mengasosiasikan dosen pembimbing skripsi. Memang ternyata tidak ada kata skripsi di situ. Satu. Kemudian yang kedua. Karena nggak lengkap Mas Aiman.
Tolong deh puterin yang lengkap deh. Nanti saya minta carikan yang lengkap. Lalu kemudian yang kedua, berkat bimbingan dari Pak Kasmujo, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Clear banget. Loud and clear itu. Oke. Di sini bisa punya dua pendapat yang berbeda. Ya. Bisa langsung pembimbing skripsi, bisa langsung karena bimbingan lalu lompat misalnya dosen pembimbing skripsinya yang lain, tapi karena katakanlah mata kuliah dasarnya diajari oleh satu lagi Mas Pak Kasmujo, bisa aja. Oke, satu lagi Mas. Pak Kasmujo itu pada akhirnya beliau dikenal sebagai kepala lab non kayu. Artinya? Ya, artinya pada skripsinya Pak Jokowi, kalau itu skripsinya, dia dulu mengaku yang namanya masuk ke jurusan teknologi kayu. Satu, itu sudah nggak ada jurusan teknologi kayu. Kedua, dia pada skripsinya itu mengulas masalah kayu. Jadi Pak Kasmujo itu nggak cocok orang ini masuk ke situ gitu. Orang yang dipaksakan nggak cocok. Dan alhamdulillah, sekali lagi kalau saya terakhir tetap dengan statementnya Pak Kasmujo terakhir. Alhamdulillah beliau mengatakan kalau saya itu bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Dan saya waktu itu masih asdos. Udah clear, asdos terus selesai. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya rasa Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 Mei yang lalu. Dia bilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Yang jadi masalah, Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik, dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Ya mungkin saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga masalahnya, Roy memang percaya bahwa Jokowi bohong. Saya rasa dia tetap yakin Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia ciptakan sendiri, dan dia mempercayainya. Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong, dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya, bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Roy menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan kebenaran. Masalahnya, kenapa dia menganggap Jokowi memang bohong? Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan. Saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Dalam tahap yang paling sederhana, cara berpikir Roy mengikuti apa yang disebut sebagai motivated reasoning atau bisa diterjemahkan menjadi penalaran yang bermotivasi. Dalam proses ini, seseorang secara tidak sadar memproses informasi dengan cara yang mendukung keyakinan yang dimiliki orang itu. Jadi, dia akan memilih, mempercayai informasi yang sejalan dengan apa yang diyakininya dan akan menolak informasi yang tidak sejalan. Dalam hal ini, Roy misalnya bisa saja sudah sangat membenci Jokowi. Alasan bisa macam-macam, tapi yang jelas dia membenci Jokowi. Karena dia benci, dia menjadi sangat percaya bahwa Jokowi penipu. Roy akan begitu saja mempercayai informasi yang mendukung keyakinannya bahwa Jokowi penipu dan menolak informasi sebaliknya. Ketika dia dihadapkan dengan bukti yang menunjukkan ijazah Jokowi asli, otaknya langsung menolak bukti tersebut demi menjaga konsistensi dengan keyakinan yang sudah dimilikinya. Proses memilih-milih ini mengikuti apa yang disebut sebagai confirmation bias. Jadi Roy hanya akan mempercayai bukti yang mengkonfirmasi keyakinannya. Kita semua sebenarnya memiliki tendensi ini. Anda misalnya bisa percaya begitu saja pada kabar jelek mengenai musuh Anda dan pada kabar baik mengenai orang yang dekat dengan Anda. Confirmation bias ini memang dimiliki setiap orang. Namun dalam kasus Roy, masalahnya dia sedemikian membenci Jokowi sampai-sampai dia menutup diri terhadap semua kemungkinan yang menyebabkan dia harus melihat Jokowi dengan cara yang positif.
Roy itu bukan orang yang membuat dokumen palsu, tapi begitu dia memperoleh dokumen ijazah palsu yang disebar di internet, dia seperti lupa daratan, langsung percaya tanpa merasa perlu menceknya terlebih dahulu. Roy kan sebenarnya bisa saja mendatangi UGM dulu untuk bertanya tentang kebenaran berita tersebut. Tapi Roy memilih tidak mau menceknya, karena dia tidak ingin mendengar penjelasan bahwa dokumen itu palsu. Dia seperti tak bisa menerima kenyataan yang membantah harapannya. Dalam hal ini ada sebuah konsep lagi yang bisa sangat membantu kita memahami gejala Roy ini. Nama konsep yang saya pelajari adalah cognitive dissonance alias disonansi kognitif. Ini maksudnya kita semua akan merasakan ketidaknyamanan psikologis. Jadi dalam kasus Roy, dia sudah yakin bahwa Jokowi itu penipu, tapi kemudian dia memperoleh bukti bahwa Jokowi ternyata jujur. Mestinya kalau bukti itu kuat, ya dia ubah dong keyakinan awalnya. Tapi itu tidak menyenangkan. Karena itu Roy justru mengubah persepsi realitasnya. Misalnya dengan tetap menolak bukti bahwa Jokowi jujur. Jadi Roy tentu sudah mendengar penjelasan dari pihak UGM bahwa Jokowi memang lulusan UGM. Tapi karena itu akan mengganggu kenyamanan psikologisnya, Roy akan terus percaya bahwa UGM berbohong. Karena misalnya saja dulu sudah ikut terlibat dalam manipulasi ijazah Jokowi ketika Jokowi ikut pemilihan wali kota, gubernur, presiden. Bisa dibilang, cognitive dissonance ini adalah mekanisme pertahanan psikologis agar individu tetap merasa konsisten secara internal. Ini juga yang dialami oleh kubu anti Jokowi lain. Karena itu narasi yang dikembangkan adalah Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Sementara saya yakin dengan mengikuti penjelasan cognitive dissonance tadi, kalaupun Jokowi misalnya menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi akan tetap dituduh memanipulasi ijazahnya. Jadi saya rasa memang sudah sangat benar bahwa kini kasus tuduhan ijazah ini disidangkan saja di pengadilan. Masalahnya ketidakpercayaan atau kebencian terhadap Jokowi ini sudah berlangsung begitu lama sehingga Roy mengalami apa yang disebut sebagai obstinasi atau dogmatisme. Jadi keyakinan Roy tentang Jokowi adalah seorang pembohong sudah sampai level dogma. Seperti misalnya Roy percaya Tuhan itu ada. Kebenaran absolut. Dalam kasus seperti ini, fakta dan logika kadang menjadi tidak relevan. Yang memperparah keadaan adalah motivasi personal Roy sebagai seorang tokoh selebritis. Orang seperti Roy butuh pengakuan. Dia memang ingin mencari perhatian publik. Karena itu dia mungkin merasa tidak boleh berubah-ubah sikap. Harus konsisten. Karena itu pengakuan bahwa dia salah akan terasa sebagai hal yang mengurangi reputasi dirinya. Seseorang yang semula merasa populer akan mengalami kesulitan menerima penurunan status semacam itu. Tapi akibatnya ya dia kini harus menghadapi risiko dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Bagaimanapun kalau dipikir-pikir, Roy memang sejak lama lazim hidup dalam dunia kepalsuan. Dia misalnya saja kerap disebut sebagai ahli telematika. Telematika adalah bidang ilmu yang merupakan gabungan dari telekomunikasi dan informatika. Nah, selama ini tidak sekalipun ia tampil dengan menunjukkan keahlian di bidang itu. Dia kan diingat orang karena dianggap ahli menguji keakuratan materi-materi digital seperti suara, gambar, video. Tapi dia terus membawa gambaran bahwa dia adalah ahli telematika. Dia sendiri adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi UGM, jadi bukan telematika. Dia juga misalnya pernah mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya yang lebih lengkap daripada yang selama ini digunakan. Klaim ini belakangan terbukti salah. Ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia Artika Sari Devi secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli. Tapi belakangan terungkap bahwa itu adalah foto seorang waria dari Thailand. Dalam kasus Ariel dan Luna Maya dulu, dikabarkan Roy juga pernah menganjurkan Luna untuk mengatakan yang tampil di video tersebut bukanlah Luna. Tapi tentu saja kita semua tahu bahwa itu adalah rekaman hubungan Ariel dan Luna. Yang ingin saya katakan, Roy nampaknya lazim berada dalam realita yang diciptakannya sendiri dan dipercayainya sendiri. Jadi mudah-mudahan saja saya tidak berlebihan untuk menganggap Roy pada dasarnya punya masalah kejiwaan. Mudah-mudahan dia bisa segera sadar dan insyaf.
Ayo kita gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.